Baru 8 bulan yang lalu, Arzetti Bilbina melahirkan putra pertamanya. Kurang lebih dalam waktu 4 bulan lagi, ia akan mengalami kembali pengalaman bahagia itu, yaitu melahirkan putra keduanya. Memang terkesan begitu cepat dan mendadak. Tapi begitulah yang dirasakan Arzetti saat calon putra keduanya itu secara mengejutkan telah bersarang di rahimnya selama 5,5 bulan. Bahagia jelas, tapi Arzetti dan Didit sang suami lebih banyak diliputi rasa terharu dan tak percaya. Apa kabar pemirsa? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Inneke Koesherawati dan bisnis rasanya bukan pasangan yang sehati. Setiap bisnis yang dijalankannya belum pernah ada yang mendatangkan hasil gemilang. Itulah sebabnya bintang sinetron yang juga presenter ini mengaku tidak tertarik terjun ke dunia bisnis. Inneke bisa saja mencap dirinya sebagai pebisnis yang buruk. Namun kabar yang beredar, ia akan menduduki posisi sebagai salah satu direksi di Bank Syariah Mandiri. Posisi tinggi yang akan dijabat Inneke Koesherawati itu bukan ia peroleh begitu saja. Kabarnya, Inneke bisa berada di kedudukan setinggi itu karena peran serta sang suami yang dikabarkan telah menanamkan modalnya di bank tersebut. Dan ini merupakan investasi di perbankan yang kedua setelah Fahmi berinvestasi di Bank Persyarikatan. Ditemui usai acara pengajian yang digelarnya, Inneke Koesherawati membantahnya. Amin, amin. Ya bukan diamin. Nih, amin, 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 amin. Enggak tuh. Tapi benar nggak sih selain berencana mengelola rumah sakit, Fahmi Darmawansyah suami Inneke itu juga akan terjun ke dunia perbankan? Wah, kalau saya punya rezeki yang berlebihan sih mungkin mau juga kali ya gitu. Tapi belum ke arah sana gitu. Berbisnis di bidang apapun bisa menjadi investasi jangka panjang untuknya dan sang suami. Tapi untuk saat ini sepertinya Fahmi diakui Inneke belum mempersiapkan untuk memiliki investasi jangka panjang. Belum tuh. Apa ya, kalau kata suami saya, sekarang saya bilang sama suami saya, "Yuk kita nabung buat nanti kok kita punya anak." Suami saya emang orangnya santai banget ya kan, "Ya nanti aja kok kita punya anak," gitu kan. Nabung buat masa depan. Kamu kayak nggak percaya sama Allah aja gitu kan. Jadi rasanya tidak mungkin ia yang tidak punya basic perbankan menduduki jabatan tinggi di sebuah bank yang juga belum dimilikinya itu. Sekali lagi ia jelaskan kalau bisnis bukanlah bidangnya. Kalau dibilang kapok mungkin iya, mengingat beberapa bisnis yang pernah dicobanya kandas di tengah jalan. Kalau saya memang bisnis nggak bisa gitu kan, udah berapa kali saya membuka butik, membuka apa, tetap nggak bisa gitu. Anak satu lagi nih. Anaknya Tapi banyak ini banget. alhamdulillahnya, kayak pengajian JSR ini ada beberapa orang yang insya Allah bisa bergerak di bidang itu. Jadi, kalau kata Rasul kan, kalau kita menyerahkan sesuatu atau tugas pada orang yang tidak tidak, dalam bidangnya kan tunggulah kehancurannya. Nah, di dalam JSR ini ada beberapa orang orang yang bisa kayak kita mau bikin PH, ada orang yang seperti sutradaranya, yang dia bisa ngurusin PH itu ada. Kehidupan asmara bintang muda Laudia Cynthia Bella kembali ramai dibicarakan. Mantan kekasih Revaldo Vivaldi ini dikabarkan telah menemukan pengganti Revaldo yang beberapa waktu lalu sempat mengisi hatinya. Bukan lagi seorang bintang sinetron, kekasih bintang film Virgin kali ini adalah Panji, putra kedua Bambang Triatmojo. Mengenai kisah asmaranya kali ini, Bella enggan berkomentar. Ia malah terkesan menutup-nutupinya. Hah, kok Panji sih? Bukan kok. Ih, inisialnya M, cuman 3 huruf. Dengan Panji, Bella mengaku kenal, sekedar kenal. Di luar perkenalan mereka itu, tegas Bella menjelaskan tidak ada hubungan spesial. Kenapa bisa nge-judge kalau emang yang aku lagi deket tuh emang dia gitu. Sedangkan aku nggak pernah bawa dia kemana-mana, aku belum ada pembuktian kalau ternyata cowok itu tuh emang dia gitu kan. Dan aku, ya insya Allah kalau emang aku lama, aku pasti bakalan bawa siapa pacar aku gitu. Jadi kalau bukan Panji, siapa dong kekasih baru kamu?
Ya pokoknya aku janji banget ya sekarang kalau misalnya diomongin kayaknya nggak enak ya kan apalagi kemarin kayak aku, deket sama siapa yang hihi deket sama siapa gitu, terus aku yang putus yang gimana gitu. Dan aku nggak pengen lagi kayak gitu, aku pengen takutnya ke sana kayak aku ganti-ganti pacar gitu kan. Soal Panji tidak ada lagi yang bisa keluar dari mulut manis Laudia Cynthia Bella selain bantahan. Namun meski keras membantah, kabarnya hubungan asmara Bella dan Panji bukanlah rahasia umum lagi. Bahkan di lingkungan keluarganya, Panji telah mengenalkan Bella kepada gendis kakaknya dan foto mesra Bella dan Panji pun telah terbingkai dengan indah. Sekali mendapat kesempatan main film, Indra Bekti mengaku jadi ketagihan. Itulah sebabnya setelah membintangi film ketiganya yang bertema action, Indra Bekti kembali menerima tawaran untuk terlibat dalam film layar lebar. Kali ini ia akan kebagian peran dalam sebuah film bertema komedi. Mudah-mudahan sih terwujud, ini ada film yang mungkin aku menjadi peran utamanya. Terus insya Allah ke arah yang komedian. Dari keempat film yang dibintanginya itu, satu yang membuktikan kalau Indra Bekti adalah orang yang setia. Semua film yang dibintangi merupakan produksi dari satu rumah produksi yang sama. Kok setia banget sih Indra? Kontrak eksklusif ya? Enggak sih, enggak ada kontrak eksklusif ya, karena mereka sih bebas-bebas aja ya, BDI untuk tempat-tempat lain. Kenapa enggak gitu? Selain kebagian berakting di film layar lebar terbarunya itu, rencananya Indra juga akan sumbang suara. Ia juga mendapat tawaran untuk menyanyikan lagu dari film yang dibintanginya itu. Ini baru konsep yang mungkin luar biasa nih gitu. Mudah-mudahan sih bisa terwujud aja gitu. Itu intinya. Wah, bayarannya jadi berlipat-lipat dong. Mudah-mudahan, amin, 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 mudah-mudahan. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Baru 8 bulan yang lalu, Arzetti Bilbina melahirkan putra pertamanya. Kurang lebih dalam waktu 4 bulan lagi, ia akan mengalami kembali pengalaman bahagia itu, yaitu melahirkan putra keduanya. Memang terkesan begitu cepat dan mendadak. Tapi begitulah yang dirasakan Arzetti saat calon putra keduanya itu secara mengejutkan telah bersarang di rahimnya selama 5,5 bulan. Bahagia jelas, tapi Arzetti dan Didit sang suami lebih banyak diliputi rasa terharu dan tak percaya, mengingat begitu cepatnya karunia itu datang kembali. Ya, ini nggak sengaja, mungkin anugerah juga pada saat Lebaran. Jadi kan selama ini jadi kan asih eksklusif ke Mas Bagasnya. Jadi selama Mas Bagas sekarang 8 bulan, selama 8 bulan jadi kan memang nggak datang bulan. Jadi pikiran wajar karena nyusuin gitu ya. H-1 Lebaran, perut jadi kok sakit gitu ya. Jadi ganti obat sakit mah karena jadi sakit mahnya udah mulai akut nih gitu loh. Kemarin minum 1 tablet, sekarang jadi 2 tablet. Terus kok siang-siang ada sesuatu yang nendang. Mikir gini, kok sakit mah kalau nendang kan nggak lucu banget. Jadi akhirnya pas hari takbiran, aku tes gitu loh. Tes tiba-tiba kok plus. Jadi kita pulang dari kampung, kita cek langsung ke dokter Dario, langsung USG 4 dimensi. Dan alhamdulillah ternyata kata dokter Dario udah 5,5, sekarang udah hampir jalan 6 bulan. Kesadaran akan kehadiran sang jabang bayi terlambat ia rasakan. Apalagi saat itu ia sudah mulai sibuk menjalani kegiatannya yang selama melahirkan sempat ditinggalkannya. Biasanya kalau orang hamil katanya ada morning sickness, ada mual, ada ngidam, terus ada mood-mood yang berasa deh pasti kita akan hamil. Tapi nggak tahu tuh, aku nggak berasa sama sekali, benar-benar nggak terasa banget. Apalagi tiap malam megang itu, Mas, kok nggak kurus? Iya, malah aku tuh selalu komplain, nih kok perutnya nggak kurus-kurus gitu, sampai kesel banget deh. Pijet-pijet gitu ya, Mak. Digini-giniin terus, aduh di perut kok nggak kecil sih gitu loh. Nggak taunya alhamdulillah tiba-tiba udah 5,5 bulan. Berbeda dengan Arzetti yang hampir tidak menyadari kehamilannya, Bagas, putra pertama Arzetti dan Didit justru sebaliknya. Bayi 8 bulan yang belum berbicara ini telah menunjukkan tanda-tanda akan kehadiran calon anggota baru melalui sikap manjanya yang tidak biasa. Cemburu iya, manjanya minta ampun. Minta gendong terus nggak berhenti-berhenti, harus sama ibunya.
Apa-apa sama ibunya, ngeliat ibunya sedikit dia udah nangis, udah gendong-gendong. Terus sekarang kalau minta digendong diinjak-injak perut ibunya. Sampai bapaknya suka marah, "Jangan diinjak, itu adiknya." Untuk sang calon bayi, Arzeti dan Didi telah mempersiapkan nama panggilan. Enggak, kalau kita manggilnya kalau di Jawa kan panggilannya kalau anak adik laki-laki kan Dimas ya, kita sekarang panggilnya Dimas ya guys ya. Ya Jadi kan? kalau misal Bagasnya nakal, nggak boleh nakal.